أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku rahimakumullah, 4 rakaat sebelum duhur termasuk sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini karena sholat rawatib 4 rakaat sebelum duhur punya banyak sekali keutamaan, yang diantaranya pelakunya tidak akan tersentuh api neraka. Apa saja keutamaan yang lainnya? Berikut ini kami sebutkan 8 keutamaan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Semoga bisa memberi manfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. 1. Sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ini seperti yang disebutkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Bukhari. Juga disebutkan dalam hadis dari Umar bin Maimun radhiyallahu anhu, ia berkata, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sebelum fajar dalam keadaan apa saja. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 2. Salat yang mengagumkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, salat mana yang paling mengagumkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu beliau lakukan? Ia menjawab, beliau salat 4 rakaat sebelum duhur, di mana beliau memanjangkan berdiri di dalamnya dan memperbanyak rukuk dan sujud di dalamnya. Adapun sesuatu yang tidak pernah ditinggalkan beliau di waktu sehat dan juga sakit, di waktu tidak ada di rumah dan ada di rumah, maka 2 rakaat sebelum sholat subuh. Hadis riwayat Ibnu Jarir. 3. Mendapat kasih sayang Allah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengasihi seorang yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum duhur. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah yang mensahihkannya. Diterangkan dalam beberapa syarah hadis bahwa wujud kasih sayang Allah itu adalah Dia tidak akan mengekalkannya di dalam neraka. Di sini terdapat kabar gembira bahwa insya Allah ia akan dimatikan dalam keadaan Islam. 4. Dijaga dari siksa neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjaga sholat 4 rakaat sebelum duhur atau qobliyah duhur dan sholat 4 rakaat setelahnya atau ba'diyah duhur, maka Allah akan mengharamkannya atas neraka. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Dalam riwayat Imam Nasai disebutkan, maka neraka tidak akan menyentuh wajahnya selamanya. Hadis ini menjadi penguat hadis sebelumnya, bahwa Allah kelak akan menyelamatkannya dari siksa neraka. Ini adalah janji yang besar
bagi siapa yang istiqomah mengamalkannya. 5. Diangkat dan diterima ibadah sholatnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan sholat 4 rakaat setelah tergelincirnya matahari sebelum sholat duhur, dan beliau bersabda, ia adalah saat dibukanya pintu-pintu langit, maka aku suka bila diangkat amal soleh untukku di dalamnya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa ia mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau mengerjakan sholat itu ketika matahari tergelincir. Lalu aku berkata, wahai Nabi Allah, aku melihat engkau mendawamkan sholat ini. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia adalah saat terbukanya pintu-pintu langit, maka aku suka bila diangkat amal soleh untukku pada saat itu. Hadis riwayat Ibnu Jarir dan Tobroni. Hadis ini di samping menjelaskan tentang keutamaan waktu setelah tergelincirnya matahari, juga menjelaskan tentang keutamaan 4 rakaat sebelum zuhur, di mana sebagaimana diketahui bahwa sebaik-baik amal adalah sholat. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah sholat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Tobroni. 6. Diampuni dosa-dosa kecil pada harinya itu. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka diampuni dosa-dosanya pada harinya itu. 7. Mendapat pahala seperti memerdekakan seorang budak. Diriwayatkan dari seorang lelaki dari sahabat Ansor bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka baginya pahala yang sebanding dengan memerdekakan seorang budak dari Bani Israel. Hadis riwayat Tobroni. 8. Mendapat pahala yang sebanding dengan sholat malam. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang membandingi sholat malam kecuali 4 rakaat sebelum zuhur. Hadis riwayat Hakim dan Dailami. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur setelah tergelincirnya matahari adalah terbilang seperti yang seumpamanya dari sholat sahar atau sholat di waktu sahar, dan tidak ada sesuatu pun kecuali ia bertasbih kepada Allah di waktu itu. Hadis riwayat Tirmidzi, Ibnu Nasr, dan Baihaqi. Diriwayatkan dari Bara' radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka ia seperti bertahajud dengannya dari malamnya. Hadis riwayat Tobroni. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur adalah sebanding dengan 4 rakaat setelah Isya. Hadis riwayat Tobroni.